Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Adela Ikrima dari jurusan IPA Terpadu Prodi Ilmu Lingkungan dengan NIM 45 12 42 10 48 akan membuat video pembelajaran tentang kearifan lokal suku Baduy Banten. Kearifan lokal suku Baduy Dalam. Kearifan lokal suku Baduy Dalam yaitu terletak pada pandangan mereka terhadap alam semesta, kesederhanaan, dan toleransi terhadap lingkungan di sekitarnya adalah pelajaran utama suku Baduy. Terdapat keunikan suku Baduy dalam cara mereka bercocok tanam, berladang, dan bertani. Suku Baduy ini tidak menggunakan bantuan hewan, kerbau, atau sapi dalam mengelola lahan pertanian dan ladang milik mereka. Hewan berkaki empat selain anjing tidak dibolehkan masuk atau dipelihara di desa Kaneskes demi menjaga kelestarian alamnya. Kampung yang menjadi tempat tinggal mereka sangat asri, hijau, rindang, dan penuh dengan kedamaian. Rumah-rumah dan lunyit atau lambung padi milik mereka ditata rapi dan tersembunyi di bawah pohon-pohon besar yang rindang seperti pohon bambu, pohon aren, pohon durian, pohon sukun, pohon limas, pohon kiara, kianggir, kokosan, ariukawa, rota, dan sebagainya. Pohon-pohon tersebut sengaja dibiarkan tumbuh liar seperti adanya dan tumbuh mengelilingi wilayah perkampungan. Alam dan lingkungan suku Baduy. Kondisi lingkungan di desa Kaneskes, tempat masyarakat Baduy tinggal, memiliki kualitas yang baik yang ditandai dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang masih tinggi. Banyak jenis flora dan fauna yang ada di Baduy tidak ditemukan di wilayah lain. Beberapa satwa yang hidup di sana tergolong liar dan langka, sehingga dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Secara umum, masyarakat Baduy membagi wilayah Kaneskes menjadi 3 zona, yaitu zona bawah, zona tengah, dan zona atas. Wilayah di lembah bukit yang relatif datar merupakan zona bawah digunakan oleh masyarakat Baduy sebagai zona permukiman. Masyarakat Baduy menamakan zona ini sebagai zona Duku Lembur, yang artinya adalah hutan kampung. Zona kedua atau zona tengah berada di atas hutan campuran dan digunakan sebagai lahan pertanian intensif seperti ladang, kebun, dan kebun campuran. Zona ketiga atau zona atas merupakan daerah di puncak bukit. Wilayah ini merupakan daerah konservasi yang tidak boleh dibuat untuk ladang, hanya dapat dimanfaatkan untuk diambil kayunya secara terbatas. Masyarakat Baduy menyebut kawasan ini sebagai luwing kolot atau luwing titipan, yang artinya hutan tua dan hutan titipan yang harus dijaga kelestariannya. Mereka sangat patuh terhadap larangan untuk tidak masuk ke wilayah hutan tua tanpa seizin petinggi adat. Kearifan lokal dan adat istiadat suku Baduy itu ada pakaian adat, 2 budaya menenun, ketiga itu bertani padi, dan juga rumah adatnya. Ada juga pola kehidupan sosial ekonomi suku Baduy. Nah, untuk yang pertama yaitu sistem kepercayaannya. Suku Baduy dipercaya mereka keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut pun seiring dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Menurut kepercayaan mereka, warga Kaneskes mempunyai tugas untuk menjaga harmoni dunia, serta kepercayaan ini disebut juga dengan Sunda Wiwitan, kepercayaan yang memuja nenek moyang sebagai bentuk penghormatan. Yang kedua itu ekonomi. Mata pencaharian utama seluruh warga Baduy adalah bertani di lahan kering atau disebut ngahuma. Pekerjaan sampingan di Baduy tertentu diantaranya menyadap nirah dan membuat kerajinan anyaman atau rajutan. Serta pun di situ mempunyai pekerjaan tambahan di Baduy penamping cukup bervariasi juga, yaitu diantaranya membuat gula aren, menenun kain khas Baduy, dan membuat kerajinan anyaman atau rajutan. Berjualan makanan dan minuman ringan pun juga termasuk
sebagai pekerjaan yang ada di sana. Yang ketiga, sosial. Roda kehidupan orang Baduy diatur oleh dua sistem, yaitu pemerintahan yang berbeda, yakni sistem pemerintahan formal atau sistem pemerintahan negara, dan yang kedua, sistem pemerintahan informal, yaitu sistem pemerintahan lokal adat setempat. Secara formal pun, desa Kaneskes dipimpin oleh seseorang kepala desa yang disebut dengan jaro pamerentah. Sistem pemerintahan adat ini berupa lembaga keepunan yang mengharuskan mereka tunduk pada ketentuan adat yang dilaksanakan di bawah kendali pemimpin adat tinggi, yakni pun. Yang keempat, budaya. Upacara seba menjadi salah satu pembuktian ketangguhan fisik suku Baduy, terutama suku Baduy Dalam. Sebab dalam acara yang telah menjadi tradisi sejak Kesultanan Banten ini, mereka harus berjalan berkilo-kilometer untuk bersilaturahmi dengan para pemimpin pemerintahan Provinsi Banten. Kita masuk dengan pengaruh kearifan lokal suku Baduy dalam lingkungan. Masyarakat Baduy memiliki kepercayaan bahwa alam salah satu titipan Maha Kuasa yang harus dijaga dan dilestarikan, yang tertuai pada prinsip ajaran dan filosofi suku Baduy, yaitu lojo teu menang dipotong, pondok teu monong disambung. Mohon maaf jika mungkin pronounce-nya agak kurang. Dan untuk kesimpulan dalam video ini, yaitu kearifan lokal merupakan pandangan hidup bagi suatu masyarakat. Kearifan lokal suku Baduy pun salah satu kearifan lokal yang tak benda yang memiliki pengaruh positif bagi lingkungan alam. Dengan kebiasaan adat yang ada membuat lingkungan alam di daerah suku Baduy dalam yang masih asri dan tidak terkomunikasi ilahi modernisasi zaman sekarang. Oke, sebagian video saya mungkin kalau ada kesalahan dan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.